Bagaimanapun juga, menunggu itu sulit, dan beberapa orang tidak dapat menahannya, dan mengirimkan suara kepada orang-orang yang mereka kenal. Orang baik, kota Darrow ini dapat dianggap sebagai karakter, pukulan ini sangat kuat. Hei, melihat pemandangan ini, sepertinya agak akrab. Apakah kamu masih ingat turnamen seni bela diri 300 tahun yang lalu? Sialan, orang itu tidak mungkin dia, kan? Suara lelaki tua itu datang entah dari mana. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Semua orang tertegun sejenak, dan hati mereka tiba-tiba menjadi tenang. Di tangan praktisi, transmisi suara itu sendiri merupakan alat komunikasi yang sangat tersembunyi. Meskipun telah sepenuhnya didengar oleh Sai Lao, bukankah ini juga merupakan bukti kekuatan? Karena dia dapat mendengar isi dari transmisi suara mereka, Sai Lao, pelindung Dharma, layak menyandang nama itu. Hanya dua imut kecil ini sekarang, bukankah pelindung Dharma mengambil kesempatan? Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengambil sikap, dan kemudian berdiri kokoh di sisi kuil penguasa cahaya dan mengungkapkan ketulusan mereka. Di dunia di mana kekuatan dihormati, tidak ada yang lebih meyakinkan daripada kekuatan. Lord Protector seperti ini. Ada kompetisi 300 tahun yang lalu. Ada seseorang di Darrow City yang berpartisipasi dalam kompetisi. Dia sangat kuat di arena. Hanya sedikit orang yang bisa menolak. Saya ingat karena orang ini, Darrow City memasuki babak kedua kompetisi. Saat itu, Darrow City sangat bangga, jadi kami semua memiliki beberapa kesan. Hanya saja saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Orang ini menghilang tanpa jejak, dan kami semua mengira dia jatuh tanpa alasan. Penjelasan semua orang memberikan babak baru kesadaran akan ketulusan kota Sai Lao Darrow. Tidak peduli bagaimana orang ini melihatnya, dia harus menjadi kekuatan tertinggi di kota Darrow. Mengirim orang dengan level ini untuk menyelesaikan perdagangan awan dan tanah adalah etiket tertinggi di kota Darrow. Tidak peduli seberapa tinggi itu, City Lord Darrow secara pribadi mengawalnya. Namun, Penatua saya juga tahu bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi untuk saat ini. Pertama, tidak ada begitu banyak ancaman dari kekuatan di dekat kuil penguasa cahaya. Lingkaran perdagangan yang memancar keluar dari kuil penguasa cahaya pada dasarnya menempatkan kuil penguasa cahaya di area inti teraman. Dan penguasa kota terapung ini masih tidak dapat melakukan hal-hal yang keterlaluan karena Mahkamah Agung. Kamu mundur. Sai Lao berkata dengan tenang. Saat berikutnya, sesosok melewati pasir yang belum jatuh, dan menabrak bagian belakang paviliun. Pikiran Sai Lao tergerak. Kekuatan iman membungkus orang ini, berbalik di paviliun, menurunkan kekuatan, dan kemudian jatuh di sisi Sai Lao. Uhuk-uhuk. Utusan kota Darrow mengangkat tangannya dengan susah payah dan menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Terima kasih Lord Law Protector untuk mengambil tindakan. Keduanya tidak biasa. Agar aman, yang terbaik adalah mengatur seseorang di puncak level ksatria untuk mengurusnya. Sai Lao mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, debu di paviliun langsung ditekan. Pada saat debu menghilang, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa di depan Lao Sai, cendekiawan itu melompat tinggi dan membanting kipas lipatnya ke arahnya. Setelah membuat suara besar sebelumnya, dia sebenarnya tidak terluka. Pada saat ini, rasa takut dari naluri membuat mereka mundur beberapa langkah. Tetapi pada saat berikutnya, mereka menekan rasa takut mereka dan melangkah maju lagi. Tuan Pelindung, hati-hati. Meskipun pengingat ini agak lama tertunda, wajah Sai tua sedikit lebih lega. Dari saat kedua belah pihak bertarung, dia tahu hasilnya, dan dia terus menahan diri, hanya ingin menguji sikap para penguasa kota terapung ini. Menanyakan mereka tentang utusan kota Darrow adalah untuk menciptakan lawan yang kuat bagi mereka, dan melihat apakah mereka akan berdiri di sisi kuil penguasa cahaya di bawah tekanan berat. Jelas, mereka lulus ujian. Sai Lao tersenyum santai dan menatap lawan yang mendekat tanpa ragu-ragu. Hari ini, semua utusan yang hadir, Anda dapat kembali dan memberitahu tuan kota terapung Anda bahwa Anda telah lulus penilaian. Di masa depan, tanah lawan Anda akan diberikan prioritas, dan batas transaksi harian akan berlipat ganda. Sebelum utusan kota terapung ini dapat bereaksi dari apa yang terjadi barusan, raungan cendekiawan mengikuti dengan seksama. Hal-hal anjing terlalu menipu. Api tiba-tiba muncul dari kipas angin, dan cendekiawan itu bergerak sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Hampir dalam sekejap mata, kipas itu berada di depan Sai tua, tetapi hanya berjarak 2 inci. Ledakan. Dengan raungan, kembang api bermekaran, dan di mata sarjana yang luar biasa itu, dia melihat kekuatan iman terkondensasi di Sai Lama. Orang percaya biasa hanya memiliki nafas dalam tubuh mereka, yang merupakan kekuatan iman, dan kekuatan iman yang telah dipadatkan Sai Lao di permukaan tubuhnya telah melampaui kognisinya dan sangat lengket. Jika kekuatan iman biasa dibandingkan dengan massa udara, kekuatan iman di tubuh Sai Lao lebih seperti segumpal tanah liat yang akan mengering sewaktu-waktu. Dan ada banyak alasan untuk mencurigai bahwa dia tidak mengembun menjadi bentuk tetap untuk memastikan efektivitas tempurnya. Nyala api yang tersebar seperti kepercayaan dirinya yang hancur saat ini. Seberapa kuat ini? Melawannya dengan satu gerakan,
Dia tidak bergerak sama sekali, dan serangannya lebih seperti lelucon. Dengan celah besar dalam kekuatan tempur, dia hanya memilikinya ketika dia bertarung dengan para jenderal di bawah Kaisar Yan. Lainnya tidak layak untuknya. Tekanan besar. Angin tinju melesat melewati, dan ada embusan angin lagi di paviliun. Sai Lao dengan santai menarik utusan kota Darrow di sisinya di belakangnya, memungkinkan dia untuk menghindari akibatnya. Dia mengangkat tangannya, meraih kipas di tangan sarjana, mengambilnya, dan melanjutkan gerakan sebelumnya. Sarjana itu bahkan tidak bereaksi. Dia hanya merasa tangannya kosong. Ketika dia melihat lagi, kipas itu sudah masuk. Tangan Pak Sai. Anda. Ledakan. Langsung melompat, menginjak sarjana dengan satu kaki. Sai Lao membuka kipas lipat di tangannya. Seolah-olah kamu memang seperti itu. Sepertinya kuil Guangzhou saya terlalu baik, sehingga kucing atau anjing tanpa nama manapun berani membuat masalah di situs kuil Guangzhou saya. Ketika cendekiawan itu bereaksi dari kecepatan yang sangat cepat ini, dia meraih kaki Sai tua dengan kedua tangannya, mencoba melepaskan diri. Biarkan aku pergi. Aku bukan kucing atau anjing. Aku bawahan Kaisar Yan. Kamu seperti semut. Rekan cendekiawan itu segera melarikan diri kembali ketika dia melihat situasinya tidak baik. Dia bisa melihatnya lebih jelas daripada sarjana di atasnya. Detik sebelumnya, dia menyadari betapa menakutkannya kekuatan orang di depannya. Dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka berdua tangani. Melarikan diri adalah solusi terbaik. Mereka adalah dua orang, dan orang lain yang benar-benar patut diperhatikan hanyalah satu orang, baik menangkap ulama atau mengejarnya. Selalu ada seseorang yang bisa melarikan diri. Sai Lao menutup kipasnya dengan sekali jepret, melepaskan tangannya, dan kipas itu jatuh di wajah cendekiawan itu. Suara tenang Sai Lao menyebar. Bodhisattva lumpur masih memiliki 3 titik kemarahan, belum lagi kuil master cahaya saya. Setelah mengatakan itu, dia menginjak kakinya dengan keras.